Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Melanjutkan video sebelumnya, Ye Chengqing memberitahukan kepada Master Chang mengenai krisis formasi caturnya kini telah distabilkan. Lalu Ye Chengqing mentransmisikan langkah selanjutnya untuk penentuan sebagai finishing permainan. Zitian dan Nanggong Xuanji dibuat terkejut dengan perubahan strategi dari formasi Master Chang yang tiba-tiba saja dengan signifikan memutarbalikkan keadaan. Ultimatum Dao yang Ye Chengqing perlihatkan membuat gerakan sehingga meraih kemenangan mutlak bagi Master Chang. Membuat ekspresi Zitian dan Nanggong Xuanji panik sampai wajahnya bercucuran keringat dingin. Ye Chengqing memperhatikan pertarungan mereka, dia merasa bahwa Pak Tua Chang menggunakan kemampuannya untuk menipu orang. Di sisi lain Zitian masih tidak percaya, dia bisa kalah oleh Master Chang, yang terlihat dia nampak senang, karena akhirnya dapat mengalahkan Zitian, setelah beberapa dekade mengalami kekalahan. Tidak lupa Master Chang berterima kasih kepada Ye Chengqing, dan Ye Chengqing pun menutup panggilan teleponnya. Nanggong Xuanji menahan amarah sampai tubuhnya bergetar, sudah ribuan tahun mengasah kemampuan dalam strategi catur, namun dapat dikalahkan oleh Master Chang. Padahal dia sangat yakin dengan kemampuannya, bahwa di Provinsi Sembilan Langit tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dengan rasa yang begitu penasaran, Nanggong Xuanji meminta Zitian meng-Sherlock posisinya sekarang. Zitian sampai dibuat terpaku mendengar pertanyaan Nanggong, yang menanyakan dengan siapa dia bertarung. Zitian memberitahukan dia berada di Kekaisaran Yan Agung, tepatnya di Tanah Suci Taixuan. Sambil menitikan air mata Zitian mengatakan, lawan mainnya adalah Master Chang, pemimpin Tanah Suci Taixuan. Dia pun membicarakan seseorang yang berada di belakang Master Chang, tidak lain dan tidak bukan adalah Ye Chengqing. Yang membuat Master Chang menjadi pandai bermain catur, sampai dirinya dikalahkan dengan telak. Dengan penuh amarah Nanggong Xuanji akan bersiap OTW sesuai titik navigasi. Dia langsung melesat cepat menggunakan pedang terbangnya, ingin segera menemui orang yang mengalahkan formasinya. Cukup lama perjalanan meski Nanggong Xuanji sudah meningkatkan kecepatannya, dia melewati jalan tikus agar lebih cepat sampai tujuan. Rasa yang begitu penasaran sangat kuat, tentang siapa sosok ahli yang disampaikan oleh Zitian. Pindah ke situasi Ye Chengqing, yang sedang mengeluh karena selama dia hidup di dunia ini, tidak pernah pergi keluar seperti orang lain. Lalu Ye Chengqing berjalan menghampiri Xing Yue yang sedang bermain zitarnya, sambil memikirkan untuk membawa sesuatu yang lebih menantang lain kali. Melihat sikap Ye Chengqing yang sedang banyak rencana, membuat Xing Yue menghentikan permainannya, kemudian dengan senyuman ramah menanyakan, apa ada masalah dengan melodi yang sedang dia mainkan. Ye Chengqing minum teh hangat sambil rebahan sejenak, lanjut dia mengatakan bahwa permainan musik Xing Yue semakin baik, hanya saja sedikit kurang perasaan. Xing Yue tidak mengerti apa yang dikatakan Ye Chengqing, dia menanyakan apa yang dimaksud dengan perasaan. Menurut Ye Chengqing, Xing Yue dalam bermain musik sangat kaku, dan tidak terlihat begitu bebas. Lanjut Ye Chengqing menjelaskan, selama penampilan berlangsung, jangan terlalu fokus kepada tekniknya, dengan demikian dapat mengabaikan emosional musik. Kamu perlu belajar mengekspresikan dirimu, bergerak mengikuti alur nada dengan hatimu, dan melepaskan sifat aslinya. Xing Yue menyimak setiap kata yang disampaikan Ye Chengqing dengan cermat, lalu dia mengingat dengan pepatah guru suci. Makna tertinggi dalam bermain musik, yaitu keadaan pikiran yang sempurna. Lalu Ye Chengqing akan mempraktekkan apa yang dia maksud sebelumnya. Agar Xing Yue lebih mudah memahami arah perkataannya. Ye Chengqing mulai duduk di kursi, dia ancang-ancang dengan sedikit senam jari sejenak. Lalu Ye Chengqing mulai memetik senar zitar, dalam satu petikan tiba-tiba angin berhembus kencang, energi spiritual terpancar meluas di area sekitar. Bahkan alunan nada yang mengandung dao tertinggi, sampai semua orang di kota Xiaoqi dapat mendengarkan melodi tersebut. Terlihat begitu banyak orang yang berlalu lalang, mereka sangat terhibur oleh permainan musik Ye Chengqing. Bahkan orang-orang saling berkomentar, bahwa musik yang sekarang jauh enak didengarkan dari yang sebelumnya, mereka mengetahui itu pasti senior Ye yang bermain musik. Singkat cerita Ye Chengqing telah mengakhiri permainan zitarnya, dengan ramah dia menanyakan kepada Xing Yue, bagaimana dengan perasaannya sekarang. Terlihat tubuh Xing Yue begitu gemetaran, setelah melihat contoh cara bermain musik dengan menggunakan perasaan.
Ekspresi Xing Yue seperti perempuan yang sedang kasmaran, dia sangat jatuh cinta saat Ye Chengqing bermain musik. Lanjut Ye Chengqing mengatakan meski sedikit kejam, ada baiknya jika kamu bisa merasakan itu. Ye Chengqing berjalan menuju rumahnya, karena hari sudah mulai maghrib. Dan ekspresi Xing Yue begitu kusam setelah mendengar perkataan Ye Chengqing. Xing Yue sedikit menunduk sambil menggigit bibir bagian bawahnya, tiba-tiba dia menoleh ke arah Ye Chengqing sambil memanggil namanya. Ye Chengqing pun langsung menoleh mendengar panggilannya. Xing Yue mengatakan, karena sudah berada di rumah Ye Chengqing beberapa waktu, dia pun berencana untuk pergi di hari esok. Ye Chengqing mengatakan, seperti yang diharapkan makhluk abadi dan manusia biasa, berjalan di jalur yang berbeda. Kemudian Xing Yue mengeluarkan sebuah buku dari cincin penyimpanannya, merupakan buku transformasi fana yang secara kebetulan dia temukan. Xing Yue memberanikan diri untuk memberikan buku itu kepada Ye Chengqing, seperti ala-ala perempuan Jepang yang sedang menembak gebetannya. Ye Chengqing pun menerima buku tersebut, karena menurut Xing Yue hanya dirinya lah yang bisa memainkannya. Ye Chengqing langsung membuka bukunya, terlihat dari buku itu memancarkan sinar yang begitu terang, meski susunan nada yang tertulis sangat sulit, Ye Chengqing akan berusaha untuk menguraikan. Sekarang pindah ke sisi lain, di mana Master Chang dan Zitian yang masih membahas tentang permainan catur. Dengan tangan yang gemetaran menahan amarah yang terpendam, Zitian memuji formasi catur Master Chang. Lalu dia menyerahkan cincin penyimpanan, yang berisi semua taruhan yang sebelumnya mereka tentukan. Master Chang dibuat terdiam tidak percaya, akhirnya sekian lama selalu kalah dan menerima kerugian, hari ini semua terbayarkan. Dan Zitian pergi meninggalkan Master Chang dengan sangat kecewa, karena sumber dayanya yang berharga terkuras ludes. Tiba-tiba Jian Yuan nongol dari balik dinding, penciumannya sangat tajam bila mengenai masalah harta. Dia langsung menghampiri Master Chang dan mengacunginya jempol. Jian Yuan tidak sabar, dia ingin melihat dua harta kuno, dan menyuruh Master Chang agar segera mengeluarkan. Master Chang mulai menyalurkan energi untuk membuka cincin penyimpanan, dia juga tidak sabar ingin tahu apa isi dua harta kuno itu. Tiba-tiba ekspresi mereka begitu terkejut, setelah cincin penyimpanan berhasil terbuka, ternyata harta kuno itu merupakan sebuah kuas dan lonceng. Master Chang mengetahui kuas tersebut, yang dibuat dari besi air mata gelap. Jian Yuan begitu termangu mendengar bahan inti kuas itu, karena itu merupakan sesuatu yang menakutkan dan sangat langka. Kemudian mengenai lonceng yang misterius, mereka tidak mengetahui asal-usulnya, namun dari lonceng tersebut memancarkan aura yang sangat jahat. Untuk mendapatkan hawa membunuh yang sedemikian pekatnya, Master Chang mengatakan itu membutuhkan puluhan ribu nyawa yang menjadi korban. Master Chang dengan serius mengatakan, harta karun yang mengandung energi kuat, jika seandainya bisa digunakan menjadi formasi pelindung sekte Taixuan, dengan ekspresi yang begitu ceria Jian Yuan melanjutkan perkataan Master Chang, maka tanah suci Taixuan kita akan mendapatkan kedamaian abadi. Master Chang langsung menyimpan harta yang kuat dan menakutkan itu, ke cincin penyimpanannya lagi, dan akan membahasnya nanti. Sekarang mereka fokus dulu ke kompetisi antar tanah suci Taixuan dan tanah suci Violet Azure. Singkat cerita pindah ke alun-alun sekte Taixuan. Zitian tampak berkeringat dingin di hadapan para tetua dari sekte Ziqing. Mereka menatap tajam dengan hawa yang mengintimidasi, membuat Zitian tidak nyaman duduk di sana. Tiba-tiba Zitian langsung menoleh dan membentak para tetua. "Woi, kenapa kalian menatapku seperti ingin memakanku?" Salah satu tetua balik membentak Zitian sampai dia jipar. "Tuan Suci, Anda baru saja kehilangan dua harta kuno yang sangat langka." Kemudian tetua lainnya ingin mengkalkulasikan semua total harta yang rugi dalam taruhan catur Zitian. Zitian meyakinkan mereka dengan menyampaikan pembelaan, bahwa kedua harta karun kuno itu merupakan koleksinya, bukan milik sekte. Akhirnya mereka mengerti dan tidak jadi ngamuk di sana. "Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Hampir saja aku hilang kendali." Lalu Pak Tua berjanggut putih mengatakan, "Mengapa Guru Suci tidak menyebutkan hal ini sebelumnya?" Dengan serius Zitian mengatakan, dia merahasiakan harta kuno itu karena senjata langka dan sangat mematikan. Sontak mendengar asal-usul harta tersebut, membuat semua tetua Ziqing terkejut sampai melompat. Zitian menjelaskan, bahwa lonceng dan kuas berasal dari tempat yang berbahaya. Banyak orang-orang yang mati sebelum menekan harta kuno itu sampai sekarang.
Bahkan dengan kultivasi kita saat ini, tidak akan bisa membuka segelnya, dan jika seandainya segel itu terbuka, maka akan menimbulkan bencana yang sangat besar. Qi Delong menanyakan, lalu kenapa Anda memberikannya kepada guru suci Taixuan? Dan bagaimana jika dia dapat membuka segelnya, bukankah itu akan membawa penderitaan bagi semua orang? Itulah rencana rahasia Zitian. Dia sengaja memberikan harta berbahaya itu, berharap Master Chang dapat membuka segelnya. Terlihat senyuman jahat dari Zitian, dia mengharapkan kehancuran dari tanah suci Taixuan, untuk memancing keluar senior yang sedang viral dari kota Xiaoqi. Para tetua saling memandang satu sama lain, dengan wajah yang bercucuran keringat dingin. Qin Delong mengingatkan rencana Zitian yang menurutnya terlalu berlebihan, hanya karena kalah main catur sekali saja, sampai mau menghancurkan seluruh wilayah tanah suci Taixuan. Mereka semua begitu ngotot agar Zitian mempertimbangkan, karena itu akan sangat beresiko bagi reputasi Sekte Ziqing. Zitian mengangkat tangannya menandakan mereka untuk diam, lalu dia mengatakan agar para tetua tidak perlu khawatir, karena Zitian memiliki rencananya sendiri, dan dia berharap mereka tidak usah membujuknya lagi, keputusannya sudah bulat. Lalu tiba-tiba Qi Delong membahas masalah Xing Yue, yang mendengar suara Zitar di kota Xiaoqi, sampai dia mengikuti dan belum juga kembali. Zitian pun kini beralih ke pembahasan mengenai murid-murid andalannya. Zitian mengatakan meski Senzi dan Xing Yue ditunjuk sebagai calon Sein, Xing Yue yang terlahir dengan keberuntungan khusus. Sedangkan Senzi sangat suram, keberadaannya dipenuhi nasib buruk, dan selalu mendapatkan kesialan. Tidak berselang lama terdengar teriakan dari luar, yang mengundang saintes ke atas panggung. Tiba-tiba terlihat dua aura yang melesat cepat melewati barisan penonton, mereka adalah Changming dan Senzi yang sudah datang duluan. Semua orang begitu kagum melihat kedatangan Changming, bahkan mereka merasakan perbedaan jati dirinya, setelah Changming beralih ke jalan pedang. Menurut orang-orang di sana, Changming seperti memiliki aura Buddha. Si rambut Oyen meremehkan Changming, secara belak-belakan dia mencemoohnya di hadapan murid lain. Lalu juniornya membanggakan Senzi, yang merasa paling unggul karena sudah 100 tahun di jalur pedang. Di tengah arena Senzi sudah mengeluarkan pedang auranya, dengan tatapan tajam ke arah Changming. Zitian menoleh ke arah Master Chang, dia memintanya untuk bersama-sama mengawasi pertarungan mereka. Dengan senyuman ramah Master Chang tentu saja tidak keberatan dengan hal itu, kemudian kompetisi pertarungan Changming dan Senzi segera dimulai. Masing-masing peserta sudah menunjukkan auranya, untuk saling menekan satu sama lain. Senzi berbasa basi kepada Changming memohon untuk kerjasamanya, sebelum mereka benar-benar bertarung, Changming meminta izin untuk menyampaikan beberapa kata terlebih dahulu. Senzi pun mempersilahkan Changming menyampaikan apa yang ingin dia katakan. Dengan sopan Changming berkata, bahwa dirinya baru saja belajar di jalur pedang, maka dia menyarankan orang yang lebih pantas bertarung melawan Senzi adalah Nona Liu, karena dia sedari awal sudah mendalami jalan pedang. Senzi mengetahui yang dimaksud Changming adalah Liu Wushuang, yang memiliki akar spiritual emas. Namun Senzi menolak melawannya, karena Nona Liu hanya murid inti biasa, dia tidak tahu jika Nona Liu merupakan saintes tanah suci Taixuan. Lanjut Changming menjelaskan agar Senzi paham, bahwa kemampuan Nona Liu dalam ilmu pedang jauh di atas kekuatannya. Sontak Senzi berpikir sejenak, Changming saja sudah mencapai penyatuan pedang dan manusia dalam waktu singkat, lalu bagaimana dengan kekuatan Nona Liu, yang menurut Changming lebih kuat darinya. Dia pun menoleh ke arah Zitian, karena Xing Yue sedang tidak ada di sana, hal ini merupakan kesempatan bagus untuk pamer kemampuan, agar menarik perhatian Zitian. Senzi tidak mau membuang-buang waktu, dia meminta Changming agar tidak banyak bertele-tele, langsung untuk bertarung saja. Senzi pun langsung menerjang ke arah Changming, namun tiba-tiba sebuah niat pedang yang begitu kuat muncul dari atas langit. Sehingga Senzi menghentikan niatnya untuk menyerang Changming. Ternyata itu adalah terobosan Nona Liu di jalan pedang, dan dia sudah melayang di atas langit memperhatikan mereka. Nona Liu pun turun ke bawah. Kedatangannya sontak membuat Senzi begitu terkejut. Bukankah itu Liu Wushuang? Senzi dibuat terdiam mematung, dengan wajah yang bercucuran keringat, dan Nona Liu menatap tajam ke arahnya. Zitian memperhatikan Nona Liu begitu terkejut, karena yang diperlihatkan olehnya merupakan niat pedang Yin dan Yang.
Lalu diperjelas oleh Jian Yuan, niat pedang Yin dan Yang muridnya adalah pemahaman tertinggi. Nona Liu pun mendarat menghampiri Changming, semua murid Taixuan bersorak-sorai menyemangati Nona Liu. Changming dengan hormat memberi selamat atas terobosan Nona Liu dalam dao pedang. Nona Liu pun tersenyum hangat menanggapi Changming yang merupakan kakak seniornya. Lalu Nona Liu memberi hormat kepada Senzi, berharap dia mendapat bimbingan darinya saat di pertarungan nanti. Kemudian Changming ikut nimbrung, karena mereka merupakan murid yang mendalami jalan pedang. Changming mengatakan bahwa Nona Liu dan Senzi merupakan pasangan yang serasi. Untuk sejenak mereka pun terdiam saling memandang satu sama lain. Lalu Senzi membuka percakapan, dia merendahkan Nona Liu, karena pertarungan ini hanya khusus untuk para putra dan putri Tanah Suci. Perkataannya ditanggapi oleh Changming yang sambil tertawa, kalau begitu itu sempurna, karena Nona Liu telah dinobatkan sebagai putri suci dari tanah Taixuan. Mendengar penjelasan Changming sontak membuat Senzi begitu terkejut. Lalu Zitian menanyakan kepada Master Chang, apa yang disampaikan Changming adalah benar. Tentu saja, lalu Master Chang memberitahu Senzi, bahwa Nona Liu ditunjuk langsung olehnya sebagai saintes. Zitian memperkirakan bahwa Senzi pasti dapat memenangkan pertarungan, karena dia menganggap Nona Liu hanya murid inti biasa sebelumnya. Lanjut Zitian berteriak kepada Senzi, agar segera bertarung melawan Nona Liu, karena dia sudah melontarkan tantangan kepadanya. Senzi tampak begitu kesal, dia ingin mengalahkan Changming agar reputasinya semakin tinggi, jika dapat menang dari putra suci Taixuan. Namun malah disuguhkan perempuan rendahan ini. Mau tidak mau Senzi menerima tantangan dari Nona Liu, dia menganggap remeh kemampuannya, hanya karena Nona Liu merupakan murid inti sebelumnya. Dari arah penonton Changming menyemangati kedua belah pihak, untuk menunjukkan penampilan yang luar biasa. Senzi sudah mengambil ancang-ancang, dengan mengeluarkan pedang cahaya, dia sangat yakin akan menang, meski Nona Liu sudah mengembangkan niat pedang Yin dan Yang, namun dia percaya dengan kemampuannya, yang sudah berlatih selama ratusan tahun di jalan pedang. Senzi langsung menerjang cepat hendak mendaratkan serangannya, begitupun Nona Liu tidak tinggal diam, dia sudah bersiap memblok serangan Senzi. Terlihat aura yang menakutkan dipancarkan Nona Liu, seakan-akan Ye Chengqing yang menjadi wujud spiritualnya. Semua orang bersorak tepuk tangan mendukung Nona Liu, begitupun Changming menyemangatinya. Master Chang dan Zitian dibuat terkejut oleh kekuatan Nona Liu, sampai Zitian begitu berkeringat di wajahnya. Ternyata Nona Liu telah mencapai niat pedang tingkat ke-8, Senzi sangat kaget setelah mengetahuinya. Dia langsung mengerem mendadak, berhenti menerjang ke arah Nona Liu, malah menonton apa yang diperlihatkan Nona Liu. Di saat situasi seperti itu, Nona Liu bersiap melancarkan serangannya, dia menghunus pedang ke arah Senzi yang sedang terdiam mematung. Dengan sengaja Nona Liu menargetkan ke samping leher Senzi, yang membuatnya sampai begitu ketakutan. Terlihat daya serang yang sangat kuat, sampai menimbulkan tebasan yang sangat dahsyat, membuat bangunan dan bukit di belakang Senzi terbelah. Senzi begitu terkejut setelah menoleh ke belakangnya, dia langsung lemas tidak berdaya, tubuhnya layu terduduk dan mengakui kekalahannya. Nona Liu memenangkan kompetisi dengan mudah, hanya dengan menunjukkan sedikit hasil latihannya, dari mendalami lukisan yang diberikan Ye Chengqing. Dia pun memberi hormat dan tidak lupa berterima kasih atas kerjasama Senzi dalam kompetisi. Changming begitu kagum dengan adik junior Liu, seperti yang diharapkan olehnya, bahwa Nona Liu memang pantas untuk menjadi saintes dari Tanah Suci Taixuan. Zitian tidak percaya jika Liu Wushuang ternyata sekuat itu, dengan sangat penasaran dia menanyakan kepada Master Chang, apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang di sini, sampai bisa menjadi sekuat itu. Dengan keringat bercucuran Master Chang mengatakan, mungkin murid Liu menemukan sesuatu selama berkultivasi. Mendengar jawaban yang tidak ada kepastian dari Master Chang, Zitian sangat kesal. Sedangkan di sampingnya Master Chang sedang menahan tawa melihat kegelisahan Zitian. Mengingat kejadian sebelumnya, Master Chang menerima sebuah lukisan dari Ye Chengqing, berupa gambar daratan Tanah Suci Taixuan. Pindah ke situasi Ye Chengqing, yang sedang memikirkan sesuatu di kamarnya, sampai dia tidak bisa tidur. Terlintas bayang Xing Yue yang waktu itu terlihat cantik, tapi itu bukan karena kepergian Xing Yue dari rumahnya. Ye Chengqing memperhatikan buku pemberian Xing Yue, daripada dia gelisah gak karuan, maka memutuskan untuk membaca buku tersebut.
yang berjudul Qixi. Ye Chengqing merasa judulnya sedikit menyindir dirinya, yang tidak memiliki akar spiritual. Ye Chengqing mulai membaca, semakin lama dan semakin jauh dia merasa buku itu sangat menarik perhatiannya. Singkat cerita tak terasa waktu sudah menjelang pagi, ayam tetangga berkokok, dan Ye Chengqing yang tertidur di meja kerjanya pun terbangun. Dalam waktu semalam saja, Ye Chengqing telah berhasil menguraikan semua buku Qixi. Ye Chengqing keluar ruangannya, dia berteriak menyapa Xing Yue, yang biasanya sudah ada di halaman rumahnya. Namun terlihat di sana hanya ada secari kertas yang ditinggalkan Xing Yue. Ye Chengqing membaca isi surat tersebut, yang menyampaikan ucapan terima kasih dari Xing Yue, atas bimbingan dan mau menampungnya beberapa waktu di sana. Xing Yue menuliskan, jika takdir mempertemukannya lagi. Belum selesai Ye Chengqing membacanya, dia menyangka Xing Yue menuliskan menikah dengannya. Namun ternyata yang tertulis di sana, bahwa Xing Yue berharap semoga bisa mengunjunginya lagi di kemudian hari. Semua yang dipikirkan Ye Chengqing jauh melenceng, sehingga dia nampak begitu kecewa. Karena Xing Yue sudah tidak ada di sana, Ye Chengqing tidak ada yang menemani, maka dia memutuskan untuk mempraktekkan apa yang tertulis di buku Qixi. Dia beranjak dari kursi goyang, Ye Chengqing menarik napas dalam-dalam, kemudian terlihat dari tubuhnya merambas aura kuning keemasan. Sambil duduk bersila, Ye Chengqing dengan fokus membaca setiap kalimat yang tertulis di buku Qixi. Tanpa dia sadari, apa yang dilakukannya menimbulkan fenomena alam. Tiba-tiba langit menjadi gelap, petir berkelebatan menyambar ke sana-sini. Terlihat sosok naga petir yang berputar mengelilingi tubuhnya, tidak membuat konsentrasi Ye Chengqing terganggu. Dia terus fokus sampai tiba-tiba dia membuka matanya, dalam satu tarikan napas. Di atas langit, tepatnya di kota Xiaoqi, langit seperti mau runtuh. Semua orang begitu khawatir, dengan fenomena alam yang tiba-tiba berubah sedemikian rupa. Mereka begitu kebingungan dengan apa yang sedang terjadi di sana. Sebelumnya langit sangat cerah, kini berubah drastis. Huang yang tidur pulas di halaman rumah Ye Chengqing, dia sampai terbangun merasakan angin berhembus kencang, guntur seperti hendak menghancurkan bumi. Huang begitu terkejut mengetahui fenomena itu, yang merupakan kesengsaraan surgawi. Dia memperhatikan Ye Chengqing sedang fokus bermeditasi. Dia baru pertama kali melihat Ye Chengqing sefokus itu berkultivasi. Ye Chengqing pun terkejut sendiri, dia kini merasakan ada sesuatu yang mengalir di dalam tubuhnya. Dia sangat kegirangan, merasa dirinya kini bisa berkultivasi mulai sekarang. Ye Chengqing nampak percaya diri, dia bergaya seperti kultivator yang sedang menunjukkan kemampuannya. Terlihat semua energi spiritual dari atas langit merasuki tubuh Ye Chengqing, guntur kesengsaraan surgawi langsung menyambar. Huang sangat kagum terhadapnya, baru merapalkan mantra sederhana saja, sampai menciptakan hukum kesengsaraan langit. Kemudian batu pemberian dari Master Chang bereaksi, batu itu melayang menghampiri Ye Chengqing yang sedang fokus berkultivasi. Ekspresi Huang semakin terkejut lagi, melihat batu purba merupakan harta legendaris primordial, sampai mengakui tuannya. Dengan gabungan dari batu tersebut, Ye Chengqing memancarkan 7 warna aura spiritual yang sangat langka. Dan Huang menyadari sesuatu, dia menganggap bahwa Ye Chengqing berkultivasi untuk menyempurnakan batu tersebut. Huang sangat kecewa, dia juga ingin ikut kecipratan aura dari batu itu, namun sayangnya hanya ada satu batu saja. Dan itu masih belum cukup untuk Ye Chengqing pun. Tiba-tiba Huang memiliki sebuah ide, dia mengingat di sebuah wilayah rubah roh, tepatnya di pegunungan selatan, ada juga harta yang hampir serupa dengan batu purba primordial. Dengan percaya diri, Huang ingin memanfaatkan momen itu, untuk mendapatkan pujian dari Ye Chengqing. Dia bergegas pergi untuk mengambil harta di sana, untuk tujuan kultivasi besar Ye Chengqing. Meski di wilayah rubah roh sangat berbahaya, Huang tidak peduli demi kemajuan kultivasi tuannya. Singkat cerita, aura di dalam batu purba telah merasuki tubuh Ye Chengqing. Dia pun terbangun dengan ekspresi yang begitu terkejut. Saking senangnya dia akhirnya bisa berkultivasi, tubuhnya sampai bergetar. Ye Chengqing nampak kelelahan, namun dia begitu bersemangat. Tiba-tiba Ye Chengqing merasa kebingungan, selama 5 tahun di sana dia baru merasakan sensasi seperti ini, namun kenapa hari ini dia bisa merasakan seperti seorang kultivator. Terlihat batu yang diselimuti cahaya tergeletak di bawah kakinya. Ye Chengqing pun mengambil batu tersebut, dia keheranan karena batunya berubah warna.
Ye Chengqing menyadari sesuatu, dia menyimpulkan apa mungkin karena buku itu, sehingga batu ini berubah dan menyerap kotoran di dalam tubuhnya. Sehingga seseorang yang tidak memiliki akar spiritual, bisa berkultivasi berkat kedua benda tersebut. Tak terasa waktu berganti malam, Ye Chengqing masih dengan pemikirannya, yang menurutnya surga tidak mengabaikan keberadaannya. Dia membayangkan karakter yang dia tonton, setiap orang yang di isekai akan mendapatkan keberuntungan cepat atau lambat, bahkan sampai ada Kirito di dalam pikiran Ye Chengqing. Dia membayangkan mereka saja bisa memiliki banyak harem dengan bermain game, dan sekarang saatnya giliran dirinya, yang dengan mengandalkan batu tersebut, untuk mencapai puncak tujuannya, yaitu memiliki banyak harem juga. Namun Ye Chengqing sedikit lesu, karena dia hanya memiliki satu batu saja, itu pun sudah dia gunakan. Ye Chengqing berpikir, apa mungkin Master Chang masih memiliki lebih banyak lagi batu tersebut. Dia menghela napas panjang, apa yang harus dia lakukan agar mendapatkan batu itu lagi. Sekarang pindah ke situasi Zitian yang sedang kesal, atas kekalahannya dalam kompetisi oleh Sekte Taixuan. Tiba-tiba Senzi berlutut, dengan rasa bersalah karena ketidakmampuannya menjadi murid Zitian. Terlihat dia nampak sangat sedih memperhatikan Zitian yang kecewa. Namun Zitian tidak menyalahkan Senzi, karena ini semua bukan kesalahannya. Senzi begitu terharu dia langsung memeluk Zitian sambil menangis. Zitian terus menenangkan Senzi agar tidak menangis, yang lalu biarlah berlalu. Tidak berselang lama datang Xing Yue di hadapan mereka, melihat situasi seperti ini membuat mereka semua terdiam mematung. Membuat Xing Yue salah paham, dia memalingkan wajahnya dan meminta maaf, karena telah datang di waktu yang tidak tepat. Zitian dengan sangat malu langsung melempar Senzi ke belakang. Lanjut Zitian menanyakan, dari mana saja Xing Yue selama ini? Xing Yue menceritakan dari awal saat kapal melintasi kota Xiaoqi, sampai dia bertemu dengan seorang ahli di sana. Zitian memperhatikan di kening Xing Yue terdapat simbol teratai. Sontak membuat dirinya dan Senzi begitu terkejut. Bagaimana kamu membentuk jiwa yang baru lahir? Sambil menyindir Senzi, Xing Yue merendah di hadapan Zitian. Maafkan murid yang tidak berguna ini Master, telah mengambil langkah lebih maju dari kakak senior Senzi. Terlihat Senzi sampai muntah darah mendengar apa yang dikatakan Xing Yue. Tiba-tiba Zitian tertawa lebar, dia sangat bangga terhadap Xing Yue, yang mendapatkan keberuntungan tidak terduga. Lanjut dia meminta Xing Yue untuk berpartisipasi di kompetisi besok. Namun Xing Yue menolak permintaan Zitian, sontak membuat Zitian seperti disambar geledek di siang bolong, mendengar perkataan Xing Yue.